Baik, alhamdulillah kita kembali lagi di program sayang kita Cahaya Hati Indonesia. Bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Pada saat siang hari ya atau lagi nanti setelah waktu asar itu banyak-banyaknya berzikir, banyak mohon ampun kepada Allah ya. Baca astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, atau baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Baca terus insyaallah ya sampai menjelang waktu berbuka. Setelah baca doa buka puasa itu waktu yang mustajab ya. Betul ya Ustadz ya? Betul ya Ustadz ya? Nah, mudah-mudahan kita manfaatkan waktu-waktu kita nanti berbuka. Baik, silakan saya beri kesempatan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku untuk bertanya. Angkat tangannya. Silakan Bapak, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry, jemaah Al-Hidayah, tinggal di Bukit Cimanggu City. Bertanya Ustadz, ini kan sekarang ini banyak pekerjaan itu kan yang bersifat subhat ya. Kalau haram, kita udah tahu haram pasti kita tinggalkan. Yeah. Kita ingin cari yang halal. Nah tapi kan banyak hal-hal yang subhat. Nah sebetulnya yang saya tanyakan adalah apakah ada indikasi yang bisa dirasakan secara langsung gitu ya terhadap diri kita. Kalau ini tuh pekerjaan itu bersifat subhat lah gitu atau menjurus ke haram. Kan kalau misalnya orang kebanyakan makan indikasi langsung yang terasa itu kan jadi ngantuk gitu ya. Yeah. Nah ini kalau dapat pekerjaan yang subhat yang mengarah ke haram itu biasanya indikasi langsung yang bisa kita rasakan apa? Atau dalam jangka waktu dekat kira-kira apa gitu loh kira-kira. Okay. Sehingga kita bisa punya semacam sensor gitu. Yeah. Oh berarti saya harus menjauhi ini gitu. Kira-kira gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak nanya langsung ada geledek langsung. Ini mewakili mungkin sama pemirsa yang ada di rumah juga ya. Artinya pekerjaannya mungkin halal. Tapi pendapatannya subhat mungkin gitu ya Pak ya. Ya gitu. Gimana nih Ustadz nih? Ada nggak dampak langsungnya ke badan kita yang kita rasakan atau batin gitu ya? Perasaan gitu ada nggak yang ini? Jadi sensor kita tuh ada nggak ciri-cirinya? Silakan. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya bagus sekali dari Bapak Ferry, betul? Alhamdulillah. Kalaulah kita bicara hal yang subhat, di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-subhatu qaribun ilal haram. Syubhat itu sesuatu yang dekat dengan haram. Artinya kalau ini ada syubhat di tengah-tengah, di sini halal, yang haram di sini, dekat jaraknya dengan yang haram. Dan yang haram itu sudah diketahui. Ya, dan sudah ada syariatnya diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakala hati kita merasakan sesuatu hal pekerjaan ini misalkan. Dalam hal misalkan bekerja, tiba-tiba pekerjaan ini kita mendapatkan uang yang kita tidak tahu. Dapat bonus misalkan dari pekerjaan kita. Kita nggak tahu nih hasil apa bonus ini tiba-tiba kita dikasih uang. Ya, maka di situ akan ada yang namanya feeling kita mengatakan bahwa oh ini berarti sesuatu yang syubhat. Karena sesuatu yang syubhat itu yang tahu adalah diri sendiri. Oh. Karena masing-masing pekerjaan masing-masing juga beda. Job desk-nya dan lain sebagainya. Maka saya tidak bisa memblame bahwa pekerjaan ini syubhat. Rezeki ini syubhat, tidak bisa. Tergantung masing-masing diri. Dan tadi, maka cara kita untuk mengetahui hal itu syubhat atau bukan adalah dengan ilmu. Sehingga kita tahu mana yang mendekati haram, mana yang dia mendekati halal. Mana yang ini baik untuk kita, mana yang ini buruk untuk kita. Sebagai contoh, ada orang menyumbang kepada bapak. Ya, 20 juta misalkan. Contoh, sumbangan ini ya kepada bapak dan ibu misalkan. Ya, 20 juta. Tapi bapak ini sedang membangun. Ya, membangun juga. Sama peruntukannya untuk kebaikan. Tapi orang ini pengennya ke salah satu lembaga ini, 20 juta. Nah kira-kira apakah yang kita lakukan? Apakah kita membagi dua atau menyalurkannya seluruhnya atau semuanya buat kita? Toh katanya sama-sama kebaikan. Ya. Saya juga lagi bangun kebaikan, toh
kita sumbangkan ke dia juga untuk kebaikan. Nah, maka itulah di situ ada perlunya ilmu. Kalaulah orang tersebut sudah menyampaikan ini saya amanahkan zakat mal ini untuk lembaga ini misalkan. Maka wajiblah kita menyalurkan untuk lembaga itu. Jadi tidak ada yang namanya mampir dulu dah ke sini saya 5 juta gitu kan. 15 jutanya baru saya sampaikan. Nah itu namanya syubhat. Bahkan itu cenderung kepada yang halal. Walaupun nanti 5 juta saya pinjam dulu, saya parkir dulu. Nanti saya ganti. Atau yang biasanya ini uang tabungan. Yang megang uang tabungan gitu kan. Ya. Saya pinjam dulu nih uang tabungan nanti saya ganti. Hati-hati itu bisa jadi perkara yang syubhat. Karena meminjam tanpa memberitahu. Karena memakai tanpa memberitahu. Kita tahu itulah dilarang tapi kita tahu dan mampu untuk membayarnya utang dan lain sebagainya. Maka hati-hati itu lebih dekat kepada perkara yang haram. Kembali lagi ke dalam diri masing-masing Mas David. Tapi ada nggak sih perasaan kayak was-was gitu? Kan kayak tadi Ustadz bilang yang tahu adalah orang tersendiri yang di bidang itu. Karena biasanya ya Pak, walau kita dikerja di kita tahu lah ini duit pasti dari mana. Iya. Tinggal masalahnya kita mau denger atau emang kita nggak mau tahu kan begitu ya kan gitu. Benar nggak Ustadz ya? Iya betul, makanya sudahlah yang seperti itu ya lebih baik kita tinggalkan saja. Kalau memang kita mampu untuk meninggalkan, tapi kalau dipaksa itu lain lagi hukumnya. Misalkan nih kamu silakan, nanti bisa kita alihkan kepada sesuatu hal-hal yang memang terhindar daripada perkara-perkara yang syubhat. Artinya kita tidak tahu tekanan itu datang dari mana. Kita tidak tahu kondisi lingkungan kita seperti apa. Apalagi kalau misalkan kita sudah tahu itu adalah yang haram, maka segera tinggalkan apalagi hal yang syubhat. Udah nyarinya yang halal-halal aja dah. Saya yakin ada dampaknya orang yang mengerjakan syubhat. Akan ada dampaknya ke dalam diri sendiri. Abil khusus kepada keluarga. Dia akan nyaman terus melakukan yang namanya keburukan. Syubhat. Kita nggak tahu nemu duit di jalan. Ya kan? Udah saya ambil aja. Padahal kan kita nggak tahu itu duit siapa. Betul kan? Iya. Atau mungkin kita mendapatkan uang dari sesuatu yang kita tidak tahu, udah ambil aja gitu kan. Padahal kita nggak tahu tuh duit dari mana, udah biasa. Atau cuman kita tahu cuman belaga nggak tahu. Belaga nggak tahu atau pura-pura nggak tahu. Sebenarnya tadi hadis Nabi itu udah jelas, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal udah jelas, yang haram udah jelas, yang syubhat mendekati ke yang haram. Berarti segala perkara yang mendekati ke dalam haram, tinggalkan. Maka itu adalah syubhat. Hati-hati. Wal'iyadzubillah, kita mohon kepada Allah terhindar dari perkara yang syubhat apalagi yang haram. Oke, baik. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Baik, saya mau lihat ini pertanyaan dari medsos, silahkan. Kita lihat dari media sosial. Assalamualaikum Ustadz, apakah boleh memakai barang perusahaan untuk urusan pribadi? Nah, apakah itu termasuk korupsi? Contohnya pakai komputer kantor untuk kerja sampingan. Atau mungkin mau pulang kampung lebaran pakai mobil kantor. Ini yang tadi saya bilang. Itu gimana? Ya. Silakan mungkin Ustadz dari Randy, silakan Pak Tor. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Jika kita memakai sesuatu yang sekiranya orang lain itu ridho kepada kita, ataupun kita telah minta izin terlebih dahulu, maka itu diperbolehkan. Ya, intinya di situ tuh. Jadi ketika kita meminjamkan barang atau memakai sesuatu barang dan orang lain yang memiliki hak itu dia mengizinkannya, maka itu boleh. Bagaimana ketika barang itu milik perusahaan yang sekiranya itu adalah fasilitas umum, ya. Ini bukan hak miliknya, ya. Kalau dari pimpinannya menyatakan bahwasanya ya udah ini mobil kamu pakai ketimbang nanti khawatir terjadi yang namanya hujan lebat, banjir. Ini mobil jadi kebanjiran nih. Bahaya nih mobil semacam. Ya udah nggak apa-apa, ini kamu pakai untuk kamu simpan dan kamu jaga. Itu boleh seperti itu. Tapi kalau seandainya kita main pakai aja tanpa kita izin oleh atasan kita tidak izin kepada pimpinan kita pakai, kita gunakan untuk kepentingan diri kita sendiri, apatah lagi menguntungkan diri kita sendiri, nah disitulah yang tidak bolehnya seperti itu. Oleh karena itu agama kita betul-betul
telah mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk dapat melakukan sesuatu yang baik, untuk mengerjakan sesuatu yang baik, dan tidak mengambil sesuatu yang bukan pada haknya. Karena hati nurani kita ini, yang pertanyaan yang tadi juga sama, hati nurani kita ini menjadi warning bagi kita, Pak. Menjadi sebuah peringatan bagi kita. Pasti ketika kita melakukan keburukan, melakukan sesuatu hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti hati nurani kita itu berbicara. Pasti hati nurani kita itu menolak. Pasti itu. Inilah makanya hati kita ini gak bisa dibohongin, Pak. Ketika kita melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semakin giat untuk melakukan itu. Tapi ketika kita melakukan sesuatu yang sekiranya Allah tidak ridho di dalamnya, pasti hati nurani kita pun akan berbicara bahwa itu tuh sebenarnya yang aku lakukan tuh ini nggak baik gitu. Ibarat kata kita pakai baju putih yang bersih, kena pencikan kotoran-kotoran. Ketika hujan lebat, kita naik motor, ya, kena pencikan kotoran itu. Sehingga baju putih kita kena noda di sana. Kita tuh risih. Kita tuh nggak nyaman. Itulah diri kita sebenarnya. Ketika kita melakukan dosa-dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati nurani kita selalu berbicara bahwa itu tidak baik, bahwa itu tidak benar, dan inilah yang harus kita jaga dengan selalu dengan zikrullah, dengan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tadi ya, Pak ya, orang kan tadi nanya kalau pakai perusahaan, Ya. pakai laptop perusahaan, Ustadz jawab, kalau dibolehin sama pemimpinnya boleh, ya kan? Karena belinya pakai duit kan, duit kantor, sama duitnya duit bos. Nah tapi kalau beli mobilnya pakai duit rakyat gimana Ustadz? Pakai duit pajak. Nah ya saya mau nanya doang ini, ya kan? Minta izinnya sama siapa, ya kan gitu. Ya. Jangan ketawa Ustadz. Serius saya nanya ini, kalau tadi kan perusahaannya kalau duitnya duit rakyat, minta izinnya sama siapa? Ya, jelas kalau seandainya duit itu duit pajak, duitnya duit rakyat, dia tidak berhak untuk memakainya. Setuju? Setuju? Ini jangan sampai banyak sekali perkara-perkara korupsi saat sekarang ini. Pajak dikorupsi, minyak dikorupsi, sehingga apa? Hak-hak rakyat tidak terpenuhi di sana. Mereka enak-enakan menggunakan fasilitas negara dengan begitu semena-menanya, petantang-petenteng. Sementara kita, Masya Allah, untuk bertahan hidup aja susah, untuk cari makan saja susah. Kita yang dagang di pinggiran jalan ketika itu hanya pedagang gorengan yang mungkin hanya berharap bisa makan untuk beli susu anaknya. Terkadang kita sulitnya minta ampun. Mereka yang di atas fasilitas yang begitu banyak, fasilitas yang begitu mewah, gajinya sudah 1 miliaran lebih per bulan, masih aja bisa korupsi. Berarti itu tidak ada manusiawinya. Betul? Betul. Nah itu bahaya yang orang-orang seperti itu. Kenapa, Ustaz? Berarti menzolimi bukan hanya menzolimi dirinya, melainkan seluruh rakyat Indonesia. Na'udzubillahi min dzalik. Balik ya Allah. Betul, Gimana? Gaspol, ya. Ustaz Randy ini, Masya Allah. Ustadz Kafi mau nambahin, silakan Ustadz Kafi. Orang yang normal, berpikiran normal, dia akan mengetahui kenikmatan dan juga kedahsyatan dari perkara-perkara yang halal. Ya. Namun orang yang tidak berpikiran normal, dia akan senantiasa membiasakan perkara-perkara haram yang dia lakukan sebagai habitnya dia, sebagai dailynya dia. Oleh karena itu, saya rasa hal yang kita lakukan adalah harus benar-benar mengkat daripada perkara-perkara yang haram. Wabil khusus tadi. Tapi mohon maaf. Apalagi kalau duit rakyat dikorupsi sampai triliunan. Waduh. Udah begitu yang disalahin Ya. rakyat, yang ngorupsi siapa, yang disalahin rakyat. Ya Allah, itu pasti dosanya luar biasa. Mudah-mudahan kita dijaga daripada perilaku-perilaku yang Amin. haram. Amin ya Rabbal. Rabbal alamin, ya Allah. Maaf ya saya nanya, ini bukan apa-apa, saya jadi ingat sebuah kisah di zaman Khalifah Umar bin Khattab ya. Jangankan itu, orang datang ke rumahnya aja ditanya dulu urusannya apa.
Betul. Kalau urusan negara lampunya dimatiin ya malam hari ya kan Betul. gitu. Karena minyaknya belinya pakai uang rakyat. Kalau urusan umat. pribadi minyaknya dimatiin. Kalau urusan negara Negara boleh. baru boleh, Ya. iya gitu. Nah kalau kita urusan pribadi, nah nggak ngomong. Baik, mudah-mudahan Ya Allah. contoh uswah itu udah ada ya di diri Rasulullah dan juga para sahabat ya yang jadi pelajaran bagi kita ya khususnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita habis ini akan lanjut lagi bahasan kita. Kita akan belajar mengaji, membaca Al-Quran lagi, mengingat-ingat lagi cara bacanya bersama dengan guru kita Kiai Haji Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.